Film diawali dengan perbincangan ayah dan anak, mereka adalah Gundar dan Gumilar anaknya. Gundar yang baru saja pulang berguru ilmu kesaktian, menanyai anaknya tentang usahanya dalam menjalankan tugasnya untuk merebut kekuasaan menjadi seorang kepala desa dan menguasai kekayaan Hamid. Gundar sebagai ayah telah memberikan kebebasan pada Gumilar untuk melakukan kejahatan dan sudah menyusupkannya hingga menjadi juru tulis. Lalu, Gumilar pun mengatakan kalau dia sudah merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan kepala desa Hamid dan wakilnya. Gundar yang mengetahui kalau adik kades Hamid yang seorang polisi akan datang ke desa, di situ Gundar memiliki ide untuk menghabisi kepala desa lebih dulu sebelum adiknya itu datang. Sambil tersenyum Gundar memperlihatkan pil merah yang dia dapatkan secara paksa dari kakeknya. Dalam perut makhluk hidup, akan tumbuh menjadi akar. Aku masih sangsi memberikan ini kepadamu. Aku akan menguasai semuanya. Satu persatu mereka akan kita singkirkan. Di rumah Pak Kades Hamid, Pak Kades memaparkan rencananya kepada Gumilar, kalau dia berencana mendatangkan adiknya yang polisi bersama anaknya yang kuliah di kota untuk menangkap dalang kejahatan di desanya, dan juga Pak Kades Hamid sudah memiliki daftar nama orang-orang yang siap dimintai keterangan. Mendengar itu, Gumilar meminta daftar tersebut kepada Pak Kades. Pak Kades yang tidak menaruh curiga kepada Gumilar, bersedia memperlihatkan daftar nama orang-orang tersebut lalu dia pun berdiri mengambil daftarnya. Di saat itulah, Gumilar memasukkan pil merah yang diberikan ayahnya ke dalam minumannya Pak Kades. Pak Kades kembali membawa daftar nama dan memberikannya kepada Gumilar, lalu Gumilar membaca nama orang-orang yang ada di daftar, karena ada satu nama yang kurang jelas, dan Pak Kades tidak bisa membacanya. Pak Kades meminta Dayat untuk mengambilkan kacamatanya. Dayat pun pergi dan tak berapa lama kembali memberikan kacamatanya. Namun Pak Kades diam saja, malah bertanya kepada Dayat tentang kopi yang diminumnya. Tak kuat menahan sakit di perutnya, Pak Kades pun ambruk, dan yang membuat Dayat kaget adalah keluarnya akar dari perut Pak Kades. Di scene ini, terlihat seorang pemuda gondrong menaiki sepeda motor trail menyusuri jalanan menuju desa. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang wanita yang sedang menunggu mobilnya yang mogok, lalu dia turun mencoba menolong sambil bertanya arah tujuan si gadis, dan ternyata si gadis yang bernama Julia itu adalah anaknya Pak Kades. Tak berapa lama datang seorang laki-laki, dia adalah pamannya Julia. Di situ mereka berkenalan, si gondrong mengenalkan dirinya, Hendra, dan pamannya Julia bernama Harun. Setelah mobil kembali hidup, dan kebetulan arah tujuannya sama, mereka pun pergi bersama. Sesampainya di tepi jembatan mereka berhenti, karena jalan yang akan mereka lalui terputus. Mereka pun turun dari kendaraan dan melihat kondisi jembatan. Di situ Hendra berinisiatif mencari bantuan warga untuk memperbaiki jembatan. Dan di balik semak, ternyata Gumilar terus mengintip pergerakan mereka. Dengan sepeda motor trailnya, Hendra tancap gas dan terbang melewati jembatan. Setelah Hendra pergi, Harun merasakan perutnya lapar, begitu juga Julia, tapi sebelum makan, Harun izin ke Julia untuk mencuci tangan di sungai, dan Julia mempersiapkan makanan untuk mereka santap, dan setelah dibuka, Julia menyusul pamannya ke sungai, Sigana Hayangki alias Ngompol. Di saat itulah, Gumilar menaruh pil merah ke dalam makanan mereka. Julia tiba di sungai, Harun yang selesai cuci tangan pergi ke atas tanpa menunggu Julia, sementara Julia tengok kanan kiri sebelum membuka celananya. Harun tiba di mobil dan lalu membawa makanannya. Di atas jembatan, Harun ngaderak dan menyantap makanannya dengan lahap. Di balik dedaunan, Gumilar terus mengintip Harun. Dia sangat serius memperhatikan Harun yang sedang makan. Pil merah mulai bereaksi, Harun merasakan ada yang aneh di perutnya, dan lalu dia memanggil Julia. Mendengar Harun, Julia segera ke tepi, tapi langkah Julia dihentikan oleh 3 orang yang langsung menyerang Julia. Beruntung Julia sempat berguru ke Mbah Wowo sehingga dia bisa menahan semua serangan. Serangan ketiga lelaki itu berhenti dan lari setelah mendengar teriakan Harun, dan Julia pun segera pergi menemui pamannya, tapi setelah tiba, Julia tersentak melihat akar yang keluar dari perut pamannya dan seketika Julia pun pingsan. Scene berpindah kepada Gumilar yang melaporkan kejadian kepada bapaknya, namun bapaknya tidak puas karena anaknya tidak menghabisi semuanya, lalu bapaknya juga menanyakan pemuda yang bersama mereka. Dia curiga kalau pemuda tersebut adalah intel yang sengaja dikirim dari kota. Melihat kekhawatiran bapaknya, Gumilar segera pergi mengajak Tanto bersamanya.
Hendra dan warga akhirnya tiba di jembatan, namun para warga kabur setelah melihat yang terjadi di depan mereka. Karena penasaran, Hendra melihat yang terjadi pada Harun, dan saat dia di dekat Julia, tiba-tiba sebuah kapak melesat tepat di depan wajahnya. Hendra pun pergi mengejar si pelempar yang ternyata Tanto anak buahnya Gumilar. Hendra berhasil mengalahkan Tanto dan mati tertancap dahan pohon. Jadi kau tinggalkan mayat Tanto sendirian? Apakah saya sekarang harus kembali ke sana, Pak? Sudah terlambat. Saya akan ke rumah kepala desa. Sayang, Tanto itu paling diandalkan dalam pencurian kayu. Orang-orang berkumpul di rumah Pak Kades untuk takziah. Terlihat juga Gumilar di antara mereka. Dia menceritakan kejadian semalam yang menimpa Pak Kades. Dayat yang ada di situ merasa bingung. Bagaimana dia mengatakan kalau nanti Julia dan Harun datang. Belum selesai dia bicara, dia melihat seseorang sedang membopong seorang wanita, lalu dia pun bergegas mendatangi pemuda tersebut, dan dia terkejut kalau yang dibawa Hendra adalah Julia anaknya Pak Kades. Gundar menegur anaknya, karena semua tidak segampang yang dia rencanakan. Dia pun menanyakan siapa Hendra, lalu Gumilar menjelaskan kalau Hendra adalah teman kecil Dayat yang tak sengaja bertemu Julia dan Harun di jalan. Mendengar penjelasan anaknya, Gundar memerintahkan anaknya untuk memasukkan Hendra ke daftar orang yang harus dilenyapkan. Di balai desa, Dayat menceritakan kejadian-kejadian aneh yang belakangan menimpa desanya. Tak berapa lama Gumilar datang menyambung pembicaraan, lalu Hendra memberikan usul untuk melaporkan kepada polisi, namun Gumilar merasa kalau itu percuma, karena orang-orang desa takut kalau berbicara, dan memilih selamat. Lalu Gumilar mengalihkan pembicaraan kepada Dayat yang memiliki tugas mengantarkan amanat almarhum ke Pulau Tunggal, dan Dayat pun menjawab kalau dia akan mengantarkannya sekarang kalau ada kapal nelayan yang pergi ke sana. Di situ Gumilar berpesan kepada Dayat untuk tidak membicarakan yang terjadi di desa, karena dia takut kalau kaki tangan dalam kejahatan ada di pulau itu. Setelah mendengar nasihat Gumilar, Dayat dan Hendra pun keluar. Sekeluarnya mereka, Gumilar menampakkan wajah aslinya. Dia mengancam Pak Sobari untuk tidak banyak bicara kalau tidak mau menjadi korban selanjutnya. Kau jangan terlalu banyak bicara. Suatu hari, Hendra jalan-jalan dengan motornya. Di tengah jalan, tiba-tiba sebuah pohon tumbang dan hampir menimpa dirinya. Dia pun turun dan melihat sekitar namun dia tidak curiga kalau itu perbuatan anak buah Gumilar. Lalu Hendra melanjutkan perjalanannya. Di situ dia berpapasan dengan anak buah Gumilar yang menaiki truk dan siap mengikutinya. Hendra mulai curiga dengan truk yang di belakangnya. Benar saja truk tersebut mencoba menabraknya. Lalu dia mengejar dan menegur orang yang ada di mobil truk, dan sebuah tombak menyerang dari dalam bak. Beruntung Hendra dapat menghindarinya, dan selanjutnya. Tidak ada. Hendra berhasil mengalahkan mereka semua, namun sayang mereka berhasil kabur. Singkat cerita Hendra melaporkan kejadian yang menimpanya pada Gumilar, namun Gumilar mengatakan kalau di desanya tidak ada seorang pun yang memiliki mobil truk, dan sangat sulit mencari siapa pemilik truk tersebut karena kejadiannya berada di luar desa. Lalu Pak Sobari mengingatkan Hendra untuk lebih baik menghindar daripada memperpanjang persoalan. Mendengar peringatan Pak Sobari, Hendra merasa tersinggung, karena menurutnya dia tidak pernah membuat masalah dengan siapapun. Dia sudah bertindak terlalu jauh. Suatu hari, Julia dan Hendra berziarah ke makam Pak Hamid. Ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba kaki Julia ditarik, dan keluarlah anak buah Gumilar menyerang mereka. Kejar!
Pertarungan yang tidak seimbang, namun mereka berdua cukup merepotkan mereka, dan karena tak mungkin menang melawan banyaknya anak buah Gumilar, sambil berayun, Hendra membawa Julia kabur. Biarkan mereka pergi. Sin berpindah ke rumah Pak Sobari, melihat Pak Sobari yang masih belum berangkat ke desa, istrinya pun bertanya, lalu Pak Sobari menjawab kalau dia merasa bosan di bawah ancaman anak buahnya sendiri. Pak Gumilar sudah punya calon kades sendiri sehingga tak mungkin dia akan menjadi kades, dan kemungkinan dirinya lah yang akan menjadi korban selanjutnya, maka sebelum terjadi, dia akan melaporkannya ke polisi dan membantu Hendak dan Julia menghadapi Gumilar. Pak Sobari tidak sadar kalau percakapannya didengar oleh anak buahnya Gumilar, sehingga pada suatu waktu ketika Pak Sobari berangkat keluar, dia dilempari ular oleh Gumilar. Banyaknya ular yang melilit dan mematukinya membuat Pak Sobari tak berdaya dan matot. Kabar mengenai kematian Pak Sobari menjadi perbincangan antara Hendra dan Julia. Hendra sangat yakin kalau Pak Sobari sengaja dilenyapkan oleh seseorang. Lalu Dayat datang setelah mengantarkan amanah Pak Hamid ke Pulau Tunggal. Dayat menanyakan perkembangan desa, dan lalu Hendra menjawab kalau desa semakin kacau, Pak Sobari sudah meninggal dan kini desa tidak memiliki pemimpin. Keesokan harinya Dayat menghadap kepada Gumilar, dia mengusulkan untuk segera mengadakan pemilihan kades, namun rupanya Gumilar sudah punya rencana lain, dia sudah memiliki calon kades sendiri dan akan membujuknya supaya dia mau menjadi kades. Mendengar itu Dayat tidak setuju dengan rencana Gumilar, dan meyakini kalau rakyat tidak akan setuju karena pasti ada apa-apanya di belakang layar, dan Dayat pun berlalu. Di jalan selepas dari kantor desa, Dayat dicegat oleh anak buah Gumilar, mereka mengancam Dayat agar menyetujui apa yang dikatakan Gumilar, namun Dayat tetap pada pendiriannya, karena Dayat tak bisa diajak kompromi, akhirnya mereka pun menyerang Dayat. Dayat yang semakin terpojok, sedikit-sedikit melangkah mundur tanpa disadari kalau di situ telah dipasang jebakan, dan Racun di dalam perangkap itu akan membunuhnya. di malam hari Dayat mulai tersadar dan melepaskan jebakan yang menancap di kakinya dan lalu pergi ke rumah. Julia yang melihat Dayat tersungkur segera membawanya, namun di jalan mereka kembali dihadang oleh anak buah Gumilar, mereka membakar jalan yang akan dilalui Hendra, beruntung Hendra berhasil melewati kobaran api dan membawa Dayat ke Mbah Surip. Mbah Surip dengan gercep mengobati luka di kaki Dayat, dia menempelkan sebuah batu yang konon batu tersebut bisa menyedot racun yang ada, lalu Mbah Surip mengajak Hendra dan Julia untuk berdoa meminta kesembuhan untuk Dayat. Berkah doa mereka dan batu anti racun milik Mbah Surip, akhirnya Dayat siuman dari pingsannya. Istirahat saja dulu. Jangan bergerak. Kabar mengenai keberadaan Hendra diketahui oleh Gundar, dia mengancam Gumilar kalau sampai gagal menjalankan misi atau dia akan menjadikan Gumilar santapan hewan peliharaannya atau merasakan bibit pati. Gumilar gemetar mendengar ancaman itu, apalagi dia melihat seekor ular piton yang sedang memakan tikus. Hari berlalu, Hendra mengajak Julia untuk segera bersiap, dan lalu mereka bertiga pun pergi melintasi sungai. Setelah tiba di seberang, Hendra berpamitan karena dia akan kembali dulu ke desanya untuk laporan kepada orang tuanya, namun sebelum pergi dia berpesan kepada Dayat dan Julia untuk tidak bergerak sebelum dia kembali. Rupanya Gumilar sudah menaruh anak buahnya di tiap-tiap titik, sehingga dia akan mengetahui kemanapun target pergi. Dan ketika Dayat dan Julia memasuki hutan, anak buah Gumilar langsung menyergap mereka. Dayat dan Julia akhirnya tertangkap dan dibawa ke ruang tahanan milik Pak Gundar. Di situ Julia dan Dayat kembali melawan, namun perlawanan mereka tidak berhasil dan mereka kembali ditawan. Hendra kembali ke rumah Julia, dia mengetuk pintu dan memanggil Julia dan Dayat, namun tak ada seorang pun yang datang, karena keadaan yang sepi tak ada seorang pun di rumah. Hendra memutuskan untuk pergi mencari mereka. Baru saja Hendra menaiki sepeda motornya, datang kelompok Gumilar menghadang sembari mengatakan kalau Dayat dan Julia ada dalam tahanannya, dan mengancam Hendra untuk menyerah.
Tak mau menyerah begitu saja, Hendra pun melawan mereka. Perkelahian mereka dilihat oleh warga, hingga akhirnya warga berdatangan dan itu membuat anak buah Gumilar kabur. Ada orang kampung, lari! Kembali ke Julia dan Dayat yang ditawan, Gumilar dan anak buahnya datang dan melepaskan ikatan mereka, lalu datang lagi seorang anak buahnya membawa makanan untuk Julia dan Dayat. Awalnya mereka tidak mau memakan makanan yang disuguhkan, namun karena lapar akhirnya Dayat mulai memakannya. Baru beberapa suap, Dayat merasakan masalah pada perutnya. Merasakan itu, Dayat menghentikan Julia yang akan menyatap, dan perut Dayat pun pecah oleh akar yang keluar dari perutnya. Di scene ini, Hendra mendatangi kantor polisi dan melaporkan kejadian yang menimpa desa. Kami memang sudah lama mencium hal ini. Ya, Saya permisi. Sekembalinya dari kantor polisi, Hendra kembali dijerat oleh anak buahnya Gumilar, dan kali ini Hendra harus tertangkap dan dibawa ke rumah Gundar. Di tahanan, Hendra digantung dan dicambuk di depan Gundar. Gundar tertawa mendengar gertakan Hendra yang akan membunuhnya, lalu dia meminta cerulit yang dibawa anak buahnya. Di depan Hendra, Gundar memperlihatkan ilmu kebalnya yang tak bisa dilukai oleh senjata tajam. Aku sedang mencari cara mati yang cocok untuk bangsa. Setelah itu, mereka beralih ke tempat Julia ditahan. Gundar memerintahkan anak buahnya untuk mengambil pasukan hitam, lalu dia menyuruh anak buahnya yang lain untuk menaburkan terasi ke tubuh Julia. Julia yang baru pertama melihat Gundar pun bertanya, lalu Gundar menjelaskan siapa dirinya, kalau kakek Pak Hamid adalah adik sepupu kakeknya yang seharusnya menjadi seorang kepala desa. Setelah itu dia menyuruh anak buahnya untuk melepaskan pasukan hitam, dan sementara di sisi lain, Hendra terus mencoba mengambil cerulit yang menancap di dinding. Berkali-kali dia mencoba namun cerulit itu tak kunjung dia dapatkan. Namun berkat kerja kerasnya akhirnya Hendra berhasil menggigit dan mengambil cerulit dan melepaskan diri. Melihat Hendra yang sudah tidak ada di tali gantungan, Gundar menyuruh anak buahnya untuk memeriksa, dan berkat strategi gogolondongan, Hendra berhasil melepaskan Julia, dan lalu mereka berdua melawan pasukan Gundar. Gumilar ketar-ketir melihat anak buahnya dikalahkan oleh Hendra dan Julia, terlebih melihat Julia yang berkali-kali menghajar anak buahnya hingga salah satu anak buah Gumilar secara tak sengaja menghidupkan mesin Circle. Melihat itu, Gumilar menangkap Julia dan mencoba mendorong Julia ke arah pisau Circle. Melihat Julia terdesak, Hendra menendang sebuah peti dan tepat menimpuk Gumilar, hingga akhirnya Gumilar sendiri yang teriris. Hendra mencari keberadaan Gundar dan membiarkan Julia melawan sendirian. Di ruangan lain, Gundar menyiapkan anak buahnya untuk menghadang Hendra, namun ternyata Hendra malah datang dari atas. Perjalananmu. Hendra mencari Gundar yang melarikan diri. Di kamar Gundar, dia melihat tembok yang sepertinya sebuah pintu rahasia, lalu Hendra pun mendorong pintu itu dan masuk ke dalamnya. Perkelahian antara Julia masih terus berlangsung, dan kali ini Julia berhasil mengalahkan dan menghabisi semua anak buah Gundar. Akhirnya Hendra menemukan Gundar yang tengah duduk di sebuah kursi. Gundar menyambut kedatangan Hendra dan menantangnya untuk maju. Ternyata di kursi itulah Gundar dapat mengendalikan jebakan yang sudah dia pasang, namun sayang jebakannya itu tidak berhasil melukai Hendra, dan akhirnya Hendra dapat menyerang Gundar hingga dia terjatuh dari kursinya. Hendra melihat luka di tangan Gundar setelah terkena bambu, dia pun teringat pepatah gurunya kalau ilmu hitam itu dapat dilumpuhkan dengan menggunakan daun kelor, padi atau bambu. Dengan begitu Hendra langsung menyerang dan melemparkan bambu dan tepat menancap di dada Gundar. Lalu dia menendang Gundar dan secara tak sengaja Gundar memakan pil merah yang ada di kalungnya, dan kejadian aneh pun menimpa Gundar. Julia dan polisi akhirnya tiba di lokasi di mana Hendra berada. Mereka menyaksikan akar-akar yang keluar dan menghancurkan tubuh Gundar. Dengan berhasilnya Hendra dan Julia mengalahkan Gundar dan Gumilar, maka film pun selesai.